Kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Insinyur Haji Pramono Anung Wibowo MM, hafizallah ta'ala, semoga Allah senantiasa melindunginya. Kepadanya kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati, saya muliakan Bapak Dr. Bruno Wahidullah, Direktur Pondok Pesantren Nurul Huda sekaligus Ketua Alumni Rapiak, dan juga yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Yamin, Ketua Komunitas Pondok Pesantren, Bapak Ibu, para alim ulama, ustadz, ustadzah yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah saya hari ini bisa datang ke tempat Pondok Pesantren Nurul Huda. Saya tidak pernah menyangka, tidak membayangkan saya sampai di tempat ini mendapatkan undangan yang sungguh sangat hormat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan ringkas dulu tentang diri saya pribadi. Saya dengan keluarga Rapiak, saya sudah datang mungkin 3-4 kali ke Rapiak. Waktu itu nama Ibu Mega, 1 kali dengan Pak Jokowi, 2 kali. Sehingga dengan demikian saya tidak asing dengan keluarga Rapiak. Tetapi saya sendiri sebenarnya lahir membesarkan di Diri, di Lirboyo, dan di Poso. Kebetulan anak saya juga, yang satu sekarang menjadi bupati di Kediri. Pak Kiai dan hadirin yang saya hormati, pasti Bapak Ibu tahu saya ini sebenarnya berpengen pensiun. Saya menjabat sudah 25 tahun. Umur 34 saya sudah menjadi sekretaris Presiden Megawati. Pernah menjadi pimpinan DPR, tapi menjadi anggota DPR 4 kali. Menjadi menteri di era Pak Jokowi 2 periode, menjadi menteri sekretaris kabinet, penjaga gawangnya istana. Saya sudah mau pensiun, saya merasa tertutup, dapat amanah ini. Awalnya saya agak ugal-ugalan persoalan aja, tetapi setelah saya keliling dari kelurahan ke kelurahan, mungkin saya 3 kata utara dan lebih dari 25 kali, lebih dari itu. Akhirnya saya jatuh cinta. Yang membuat saya jatuh cinta bukan apa-apa. Ketika bertemu dengan ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, saya tahu tadi begitu disebut KJP kelihatannya paling kencang. Nanti belum lansia, kartu lansia, belum lagi yang lain-lain. Memang itulah yang menjadi persoalan utama sekarang di bawah. Maka banyak orang menanyakan kepada saya, apa yang akan saya lakukan? Saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan kecil dari bawah. Kartu lansia contohnya. Sekarang ibu kalau mau mengurus lansia yang bermasalah harus pergi ke Muara Bunga, betul nggak? Berangkat ke sana aja udah 1 jam, sampai di sana antri bisa 3-4 jam. Kadang-kala tidak selesai jam 3, jam 4 sudah tutup dan tidak ada penyelesaian apa-apa di pingpong kanan kiri. Sehingga bagi saya pribadi, maka yang seperti inilah yang harus diselesaikan. Maka kalau saya jadi gubernur, tidak perlu lagi pergi ke Muara Bunga, cukup diselesaikan di kecamatan ini saja. Termasuk lansia, termasuk Jumati, Dasawisma, ada nggak di sini Dasawisma? Maka dengan demikian penyelesaiannya harus di kecamatan bahkan di kelurahan yang bersangkutan. Pak Kiai, insya Allah kalau ini memang amanah saya untuk Jumantrik, ada Jumantrik Dasawisma yang sekarang terimanya 500.000, kami kalikan 2, Pak Kiai menerimanya menjadi 1. Untuk ketua RT yang sekarang ini terima 2 juta menjadi 4 juta, RW-nya dari 2,5 menjadi 5 juta. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah sekarang ini hampir
keluhan dari ketua RT, ketua RW di mana saja saya keliling, laporannya terlalu berbelit-belit, sehingga harus disederhanakan, cukup tanda tangan saja. Karena ini insentif, bukan gaji, bukan apapun, pertanggungjawabannya bersama-sama dengan warga di RT RW setempat. Saya mohon maaf kalau saya udah hilang. Pak Kiai saya pergi setiap hari bukan 7, 9 sampai 11 titik, rata-rata pulang jam 10 malam sampai di rumah, berangkat pagi jam 7. Tadi malam acara saya terakhir di tempatnya Habib Ali Kuitang, saya didoakan oleh beliau. Saudara-saudara sekalian, sehingga dengan demikian saya tidak akan menjanjikan hal yang buruk-buruk. Saya lebih ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah, yang secara langsung dialami oleh masyarakat. Karena hari ini hari santri, izinkan saya menyampaikan undang-undang tentang hari santri, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Saya termasuk yang menyiapkan, sehingga dengan demikian apa yang harus dilakukan untuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tersebut. Perpresnya, PP-nya sebenarnya sudah ada, Nomor 82 Tahun 2021. Tapi untuk Jakarta ini sampai hari ini perda atau pergubnya belum ada, sehingga kalau pemerintah dalam hal ini gubernur atau pemerintah memberikan bantuan ke pondok pesantren tanpa landasan hukum yang jelas, ini ada masalahnya. Maka kalau yang saya lakukan setelah dilantik, salah satunya yang berkaitan dengan pondok pesantren, perda atau pergubnya harus diselesaikan, harus diselesaikan, sehingga dengan demikian sekolah gratis bagi negeri dan swasta itu bisa dilakukan, termasuk untuk pondok pesantren. Karena sekarang ini yang gratis untuk swasta jumlahnya kuotanya baru 8.200, padahal total siswa swasta di Jakarta itu kurang lebih 15.000, termasuk pondok pesantren. Untuk itu maka sekolah-sekolah yang sudah baik, misalnya BINUS, JIS, Al-Azhar, Al-Izhar, dan sebagainya, nggak perlu gratis, karena rata-rata mereka kelas menengah ke atas. Yang membutuhkan adalah untuk pondok pesantren atau swasta yang mendapatkan KJP. Saya mau tanya ibu sekalian, apakah di sini masih ada yang menerima KJP? Anaknya pernah nggak lihat Ancol, Bu? Kan jauh dari sini. Lihat Taman Mini pernah nggak? Lihat Ragunan pernah nggak, Bu? Mau nggak kalau anak penerima KJP ini supaya wawasannya terbuka, juga kita gratiskan masuk ke Ancol, masuk ke Taman Mini, maupun Ragunan. Kenapa ini saya lakukan? Kenapa ini saya lakukan? Saya terinspirasi dengan diri saya sendiri. Saya ini anak keluarga yang sederhana. Saya guru di Kediri, saya lahir di Kediri. Suatu hari saya diajak ke Jakarta, diajak lihat Monas. Sejak itu saya bermimpi terus, saya pengen lihat dan balik melihat Monas kembali. Apa yang mensugesti diri saya? Menjadi belajar berkomunikasi. Karena biasa dari keluarga tidak mampu, kalau ingin maju maka modalnya adalah harus belajar lebih rajin. Itulah yang saya lakukan, dan alhamdulillah saya S1-nya selesai di ITB, S2-nya Gajah Mada, S3-nya di Unpad, dan jadi pejabat 25 tahun belakangan Pak. Saya menjadi penunggu dapurnya istana 25 tahun. Cukup waktu yang cukup lama, sehingga demikian inilah yang mensugesti saya. Maka kalau saya jadi gubernur, saya tidak akan menjadikan membuat sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan, tetapi saya ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah, persoalan rakyat yang sebenarnya, seperti Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Jumat, Desa-Desa, PKK, Posyandu, dan berbagai macam, termasuk madrasah atau pondok pesantren yang seperti ini
menjadi prioritas untuk diselesaikan. Sehingga saya tidak menjanjikan sama sekali membangun Jalan Sudirman Tamrin, sudah terlalu bagus. Jalan Garut sudah terlalu bagus. Menteng Kebayoran Baru sudah terlalu bagus. Sudahlah, orang yang mampu di Jakarta pasti bisa survive sendiri. Yang harus diperhatikan oleh seorang gubernur Jakarta, memperkecil perbedaan orang kaya. Saya 15 tahun berkantor di sana, tidak lebih 1,5 kilo di sana ada Tanah Abang, Cideng, Tambora, Taman Sari. Banyak warganya yang tidak bisa melihat matahari karena rumahnya berdempet-dempetan. Bahkan saya menyaksikan sendiri satu rumah 12 orang, tempat tidurnya hanya 2, tidurnya di shift dibagi 3. Saya udah diingatin keajian saya oleh staf saya untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, terakhir saya pribadi, saya mau didoakan. Saya mau didoakan, dan kalau saya jadi, yang saya jadikan adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah. Dan penyelesaiannya tidak lagi seperti yang sekarang ini. Contohnya KJP pasti tetap ada, Bu, maka akan kami lakukan di setiap Ancol, Taman Mini dan Perkebunan. Dan kalau mau ada perbedaan data, tidak harus berapa bunga, cukup di Bapak Kiai yang saya hormati, para Kiai, para ahli ulama, bersama saya hormat. Saya mohon maaf tidak bisa lama karena masih ada acara dengan MUI saat ini. Kami mohon pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.